Ya, baik, saya ucapkan selamat malam, selamat datang di workshop Harmonika Nusantara yang ke-12. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak untuk Kang Egi Fadli untuk waktunya, dan kita ucapkan selamat datang kepada semua partisipan dari Harmonika Nusantara. Ada Mas Deki, Mas Bagus, Mas Alex, Mas Marton, Mas Bimo, Mas Elas, Mas Fikram, dan juga Ibu Leila ya. Terima kasih banyak. Saya akan memulai dengan mempresentasikan. Di sini saya mohon izin untuk share screen. Di sini ada sedikit biografi ya kita supaya lebih mengenal daripada apa namanya Bang sorry Bang Egi. Ini sebentar. Saya jadi bingung sendiri ini. Saya pause dulu sebentar. Oke, PPT mana ya? Nah, ya apakah sudah terlihat? Ya, sudah. Ya, baik. Ya, baik. Eh, Kang Egi Fadli. Akang biasanya dipanggilnya Akang Egi atau Kang Fadli atau gimana nih? Kebanyakan ini Kang Egi ya. Kang Egi, oke, Kang Egi. Ya, baik, Kang Egi Fadli adalah seorang aktor dan musikus Indonesia. Luar biasa sekali malam hari ini bisa menjadi narasumber untuk workshop Harmonika Nusantara yang ke-12 ini. Eh, di mana profil singkatnya di sini adalah Egi Fadli Ganim. Lalu Kang Egi ini lahirnya di Bandung ternyata ya 11 September 1956. Untuk pekerjaan yaitu sebagai aktor, musisi, uh, alma maternya dari IKJ ini dan tahun aktifnya 1979 sampai dengan sekarang. Lalu berikutnya di sini untuk karir musiknya gitu. Di 1979 membentuk kelompok musik humor Benclung bersama kawan-kawan seni rupa IKJ dan menjadi juara 2 dalam festival musik humor yang diselenggarakan Lembaga Humor Indonesia. 1980 membentuk kelompok musik country Babadotan bersama Iwan Fals dan Gum Gum menjadi juara 1 dan favorit pada festival musik country. Di 1987 juara 1 Lomba Cipta Lagu Hutan dengan lagu Jalan Setapak. Lomba ini dilakukan oleh UNEP di seluruh Asia Pasifik dan di Indonesia diketuai oleh Uli Sigarul Sadi. Dan berikutnya di 2009 menggagas konsep album kompilasi Country Puring bersama pemusik country Kota Bandung. Luar biasa sekali. Lalu di 2010 sampai 2011 menjadi koordinator pentas musik country dan ballad, country and ballads ya di Bumi Sangkuriang Bandung. Lalu ini untuk yang terakhir, mohon maaf, ini ya siapa sih yang nggak tahu Kang Edi ya, ini luar biasa sekali kiprahnya di dunia seni ya gitu. Dan ini saya udah nonton nih untuk Pengabdi Setan, ini luar biasa. Ya sampai sekarang ya kita bisa lihat ya semuanya di sini untuk karir filmnya dari 1981 luar biasa banyak sekali begitu ya, sampai juga Pengabdi Setan. Lalu eh, tadi juga ada yang baru nonton Kang apa Mas Bagus ya, Buyang. Buyang. Buyang tuh kan ya. Ini 2016 lalu wah ini banyak sekali filmnya. Lalu 2021 di sini juga ada Incredible Love, Titisan Setan 2, Ghostbuster Misteri Desa Penari itu kan. Lalu ini di 2022 yaitu Pengabdi Setan dan juga Penny Preman ya. Nah, cuman yang paling baru itu Kuyang berarti ya Kang ya. Dan ada lagi nih yang mau rilis ya kalau nggak salah kalau saya lihat dari Instagramnya. Ya, yang ada beberapa yang belum keluar, Mhm. masih nunggu jadwal tuh dari Eh, 21. wah luar biasa. Kita doakan semoga lancar ya. Jadi kiprahnya kalau di film mah udah wah sangat banyak gitu, sangat membanggakan. Lalu di karir FTV-nya pun begitu gitu dari tahun 2014 ini ada Misteri di Rimba Pedalaman.
Super Gatot 2014, Setelah Mati Suri 2014, lalu juga Getah Pohon Bertuah, Azab Juragan Tanah Kikir, Peti Penukar Nyawa, Pengembara di Kampung Musyrik tahun 2015. Kami mohon maaf jika ada salah penulisan Iya. atau masih kurang ya Kang, tapi yang jelas kita semua tahu bahwa karirnya Akang di dunia seni pertunjukan juga udah luar biasa, film layar lebar dan juga ternyata di musik juga. Penghargaannya di tahun 2017 penghargaannya Festival Film Tempo, lalu kategorinya aktor utama pilihan. Karya yang dinominasikan Marlina si pembunuh dalam 4 babak. Hasil nominasi 2018 juga ini di Festival Film Indonesia, kategorinya pemeran pendukung pria terbaik. Dan ini hasilnya adalah nominasi luar biasa. Eh, Keren sekali ya, Kang Edi Fedri ini. Ini boleh kita apresiasi nih. Keren banget. Terima kasih banyak. Terima kasih. Nah, saya rasanya yakin persis ya bahwa setiap orang kayaknya yang suka nonton film mah udah pasti eh apa karakter Kang Egi teh lekat sekali ya di hati kita semua ya. Sangat sangat familiar gitu. Tapi yang menarik gitu itu justru bagi beberapa bagi banyak orang atau mungkin juga beberapa generasi yang mungkin hanya penikmat film saja gitu ya, melihat sosok Kang Egi ini kan sebagai aktor yang luar biasa gitu, tapi juga ternyata di balik itu Kang Egi juga adalah seorang musisi ya. Seru, kita pengen tahu gitu ya lebih banyak dan juga pengen dengar juga beberapa pengalaman Kang Egi. Mungkin untuk pertama, kenapa harus harmonika nih, Kang Oke. Egi? Atau mau cerita dari mana boleh deh. Jadi gini, harmonika itu guru saya itu Gum Gum, Kang, almarhum Gum Gum ya, ya. yang mengenalkan harmonika. Dia jago banget tuh main blues ya. Kebetulan saya suka Bob Dylan. Hmm, Bob Dylan ya. Karena itulah, jadi nyolong-nyolong tuh geletak itu saya coba. Gum Oh, Gum itu lihat kan, nolong ya. nyolong. Ya. Kan pernah tinggal bareng ya, Mhm, eh, kontrakan di mhm, daerah apa Jatinegara situ. Diajak dia tuh hmm, baik banget sama saya. hmm. Saya kan tidur di kampus nih, Wah, luar biasa. udah jangan di kampus, di rumah ini saya ngontrak katanya, ada Iya. kamar gitu udah. Nah di situ mulai mulai tertarik sama harmonika. Hmm, So, tahun-tahun 80-an dia Gum Gum itu masuk IKJ juga, masuk hmm, waktu itu masih LPKJ ya, 80 itu. Masuk hmm. LPKJ di bawah saya. Oh. Beliau udah kerja sebetulnya Mhm, di Telkom mhm, sebagai operator internasional. hmm. Cuman dia memang punya hobi musik. Ya. Masuk IKJ itu tadinya dia ikut semacam kursus di departemen musik. Ya. Karena dia dari Bandung jadi akrab gitu. Hmm, mhm. Terus dia tiba-tiba tahun depannya masuk ke seni rupa. Oh, oke, pindah jurusan. Heeh. Hmm, Kalau kalau di waktu di musik itu dia hanya kursus, oke. kursus klarinet gitu. Nah, ketemu saya kan akhirnya Mhm. bikin musik humor itu. Ya. Mulailah apa jadi dekat gitu. Ya. Karena ada kesamaan dan Mhm. saya baru tahu bahwa musik country itu ada namanya bluegrass. Oh, bluegrass. Iya, 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 Yang betul. saya pikir musik cowboy itu kan. Sebutannya tuh Jadi bluegrass gitu ya. karena dia almarhum Gum Gum itu sangat suka musik bluegrass dan dia jago banget. Hmm. Artinya secara otodidak
dia mampu memainkan alat-alat yang ada di musik bluegrass, Oh. harmonika, banjo, Mhm. mandolin, biola, otodidak tapi ngulik gitu Mhm. dan cepet sampai dia ngajarin anak-anak musik biola untuk memainkan biolanya apa fidelnya bluegrass gitu. Hmm. Karena ada teknik-teknik yang berbeda kan Ya, ya. gitu. Nah, saya mengenal musik country dari beliau. Lalu dalam perjalanan ya karena saya suka Bob Dylan. Hmm. Kenapa saya suka Bob Dylan? Karena saya lihat dia hanya pakai gitar dan harmonika beberapa lagu ya. Hmm. Tapi sangat luar biasa gitu. Ya, ya. Bahwa lagu-lagunya menjadi legend dan banyak dibawakan oleh grup-grup lain gitu. Hmm. Menginspirasi grup-grup lain membawakan lagu-lagu syair-syair dari Bob Dylan. Ya, Ya saya tertariknya gila nih orang nih keren banget. Hanya pakai gitar dan harmonika tapi bisa mendunia gitu. ya, ya, ya. Ya dari situlah ketika kontrak di Jatinegara itu Mhm. nyoba-nyoba harmonikanya Gum Gum. Terus dia lihat Heeh. orang diajar gitu kan. Ya mau saya bilang, ada diajarin sama dia. Dipinjemin itu teh Kang, harmonikanya Pinjemin. dulu dipinjemin dulu ya. Akhirnya ketika punya uang saya beli sendiri. Eh, Waktu itu nyarinya masih di Gunung Agung tuh, di Oh, Kuitang di gitu. toko Gunung Agung. Berarti Ada kalau Bob Dylan kan memang dia sendiri, terus cuman gitar, terus pakai ya, hanger gitu ya. ya, Terus mainnya juga, ya itu cepet sih sebenarnya ya, uh, uh. menarik banget gitu. Nah, Ya, terus, mhm. ya itu jadi kayak kayak terbagi dua gitu. Ketika bersama Gum Gum membawakan lagu-lagu bluegrass Mhm. karena dia suka banget sama bluegrass dan kita dipaksa untuk memainkan bluegrass seperti yang didengar di kaset. Oh, diulik tuh harus ngulik persis Iya, gitu ya. gitarnya gitu kan. Waduh, Hmm. itu kejang-kejang itu. Dan beliau tuh galak kalau kalau ngajar musik. Oh gitu. Galak banget. Kita nggak boleh dengerin lagu selain bluegrass. Oh, luar biasa itu suntikannya ya. Ya, ya akhirnya kita sih mentok ya. Hmm. Karena gini, mau mau festival tuh sama Iwan Mhm. harus bawain lagu yang Mhm. seperti di kaset. Persis. Persis. Saya kebagian gitar kan. Iwan harmonika. Oh gitu. Wah, itu ya akhirnya kita gini ya, ada perbedaan cara memandang musik kan. Ya, ya. Akhirnya kan dia maunya kita plek-ketiplek seperti yang ada di kaset. Mhm. Wah, itu kan perlu perlu waktu ya. Oke. Kita berpikir gini, itu pemain-pemain bluegrass itu kan sudah berpuluh tahun memainkan gitar atau Mhm. memainkan biola atau memainkan apa? Banjo. Nah, Mhm. kita baru kenal nih alat-alat itu Iya. kan. Ya nggak kekejar lah gitu. Mhm. Mhm. Tapi saya suka soundnya, sound sound banjo itu saya suka. Saya sampai sekarang memainkan tapi dengan cara saya gitu. Kalau ngejar bluegrass nggak sanggup Mhm. karena secara teknis cara metiknya berbeda sama gitar. Mhm. Mhm. Ya. Jadi kalau ngejar itu saya belajar gitar kan otodidak. Hmm. Semuanya otodidak ya. Ya. Harmonika diajarin sama Abah Gum Gum itu kan. Iya, iya. Tapi ya terbatas juga gitu. Hmm. Akhirnya ketika kita ada perbedaan-perbedaan itu, ya grup itu bubar. Babadotan itu bubar. Hanya 2 tahun umurnya. Hmm. Ya, ya. Lalu saya sama Iwan sempat bikin lagi Kaligata.
Karena gini, Iwan kan bikin lagu, Hmm. saya juga mulai bikin lagu gitu. Hmm. Maunya ya lagu kita lah yang dibawain gitu. Oke. Bukan lagu yang kita dengar dari kaset. Karena kita untuk ngejar ke situ kan nggak perlu waktu panjang gitu. Oke. Itu alasannya kenapa grup kita bubar gitu. Oh, oke, 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 bayang-bayang. Ada Ya kan? ada drama Ada bandnya dramanya. juga ya, heeh, ya. Konflik-konflik kayak gitu. Konflik-konflik kecil yang Hmm. perbedaan visi lah ya, cara melihat gitu. Hmm. Terus sama Iwan juga kurang lebih 1 tahun karena Iwan terus rekaman gitu. Hmm. Rekaman masuk musika, Ya. ya sudah dia disitulah dengan Hmm. karya-karya dia. Saya sendiri akhirnya kan untuk bermain musik secara profesional karena saya dari seni rupa, kerjaan saya justru di audiovisual. Oh, Audiovisual waktu itu ada beberapa perusahaan yang saya pernah masuki, mhm, mhm. malah ya tenggelam di situ gitu, asik Hmm. di situ dan akhirnya musik itu menjadi hobi aja. Atau waktu luang mungkin ya, Ketika pada waktu saat itu. luang, tapi nggak hilang gitu, tetap ada tapi tidak digunakan untuk secara profesional Profesional. Iya, iya, iya. Terbayang, terbayang. gitu. Jadi karena saya ingin apa? Saya membuat lagu ya, membuat karya Mhm. lagu. Ya. Saya ingin menyampaikan pesan-pesan gitu. Gayanya itu. Aduh, 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 aduh. Ada Ini visi pesan dan moral nih, misi ada pesan moral gitu kan. dari sebuah Gue pengen karya ya. nyampein gitu kan. Mhm. Jadi arahnya ke situ akhirnya. Ya, ya. Gitu. Spiritnya luar biasa ya Kang ya. Di saat eh, musisi terbagi menjadi beberapa kategori dalam hal berpikir ya dan Ya. merealisasikannya dalam bentuk aktivitas musik gitu ya. Mm-mm. Ada yang senang cover. Kalau sekarang ya kita kita Ya. kita kita melihat apalagi untuk yang zaman-zaman saat ini ada yang sukanya ngecover aja Ya. persis ataupun dibedakan gitu ya. Ada yang memang fokus untuk berkarya terus ya, mau Ya. getih-getih, mau kayak gimana pun tetap aja fokus berkarya atau di mix keduanya gitu ya. Yang Ya. penting mungkin menjadi salah satu sumber pendapatan secara ekonomi yaitu dari musik gitu ya. Tapi spiritnya ini sangat jujur ya saya dapat insight banyak sekali ya bahwa Kang Egi ini adalah orang yang concern sama karyanya justru baik itu karyanya di musik itu sendiri ataupun di dunia perfilman dan lain sebagainya luar biasa itu sangat mengagumkan Kang keren Ya. itu Kang. Jadi ada semacam gini ya, ketika saya masuk, saya cerita sedikit ya, Boleh Kang banyak apa juga. perjalanan perjalanan antara seni dan kehidupan lah. Ya. Saya tinggal di Bandung, Mm-mm. tahun 77 lulus 76 lulus SMA di BPI itu, saya senang gambar. Saya pengen masuk seni rupa ITB. Hmm. Saya tes dan tidak diterima. Hmm. Tapi saat itu ada dua pilihan. Ya. Kita bisa memilih satunya di Unpad karena saya dari SOS. Mm-mm. Pilihan saya terbatas ya. Saya bisa memilih sastra karena dari SOS ya. Sastra, ekonomi, terus pokoknya ada 4 gitu ya. Satu lagi apa? Ada satu yang aneh, Apa tuh publisistik. publisistik. Saya nggak ngerti itu apa gitu kan. Ya, ya. Kalau ekonomi ada hitung-hitungan, males saya. Saya nggak suka ilmu pasti kan. Kalau sastra, sastra itu nggak kebayang lah sama saya kan. Mhm. Terlalu terlalu luas gitu. Ya publisistik ini mungkin ada hubungannya sama publikasi nantinya gitu. Ya. Agak dekat dengan seni rupa. Itu pikiran saya. Nah, Akhirnya saya pilih publisistik. Dan ternyata
Setelah 4 bulan kuliah baru tahu itu nantinya jadi wartawan. Oh, Wah, salah Jurnalis nih. ya, jurnalis. Jurnalis. Akhirnya jurnal. namanya kan jadi Vkom sekarang, Hmm. publisistik gitu. Jadi sempat masuk Unpad 4 bulan. Mm. Terus tahun depannya nyoba lagi ke seni rupa ITB, cita-cita itu kan. Dan waktu itu almarhumah ibu saya masih memberikan spirit ya, menyemangati. Coba cari mungkin ada bimbingan tes seni rupa, kan lagi zaman tuh. Iya. Ternyata ada Oh, bimbingan oke. tes masuk seni rupa ITB, dan kebetulan yang ngajar dosen seni rupa ITB. Oh, Dekat rumah lagi. dekat Rumah saya rumah. waktu itu di Lengkong, Oh, di Lengkong, Lengkong iya, Tengah. iya, Ya. iya. Itu daerah deket lah, jalan kaki bisa nyampe tuh ke tempat Pak Beni itu. Ya. Akhirnya bimbingan tes sama beliau, Mhm. tes lagi, dan lagi-lagi tidak keterima. Hmm. Nah itu apa ya, suatu hal yang apa ya, memukul saya. 2 kali gue coba masuk seni rupa nggak keterima gitu kan. Iya, iya. Tapi di Unpad itu udah merasa bukan pilihan kan. Hmm. Nah, dalam keadaan seperti itu ada teman datang ke rumah, teman dari teman SMP, Ya. tapi kita masih berteman gitu. Jadi lucu, kita punya grup aneh itu. Teman-teman SMP yang ketika SMA-nya sudah berpisah tapi masih ngumpul. Ada 7-8 orang Hmm. yang akrab gitu. Mhm. Walaupun berbeda-beda SMA-nya. Hmm. Dia bawa koran Pikiran Rakyat, Mhm. dia kasih lihat nih di Jakarta ada. Namanya LPKJ, ada jurusan seni rupa, masih buka nih katanya. Oke. Saya lihat masih ada waktu seminggu nih. Besoknya saya langsung ke Jakarta, Ya. daftar, ikut tes, nunggu kurang lebih 2 minggu. Mhm. Waktu itu untuk tahu keterima atau enggak kita harus balik lagi ke Jakarta tuh. Oh, oke. Belum ada Online-onlinean ya. online gitu. Iya. Akhirnya di hari yang penting itu saya ke Jakarta dengan penuh harap, dan ternyata nama saya ada, keterima. Iya, iya. Tahun 78 Oke. gitu. Takdirnya di Jadi situ saya ya, Kang masuk ya. seni rupa, Nah, ambil jurusan lukis. lukis. Ketika tahun kedua ketiga Ya. ternyata ada dampak ini, karena saya melihat ada jurusan lain kan, ada seni teater, ada tari, ada musik, ada film, sinematografi. Itu membuat saya bertanya, bener nggak sih gue masuk seni rupa gitu. Oh gitu. Iya, galau. Kenapa nggak milih ini dulu ya? Gitu. Oh bagus. Siapa itu, suara siapa ya, mohon maaf. Saya izin mute. Jadi ada gamang itu ya. Itu tahun kedua ketiga tuh mulai berpikir, bener nggak sih gue masuk lukis gitu. Nah, kegamangan itu akhirnya saya cari jalan keluarnya. Gimana caranya saya bisa memahami teater? Bagaimana saya bisa memahami sinematografi dengan cara bergaul sama teman-teman dari jurusan-jurusan yang saya minati itu. Kebetulan di LPKJ itu kan masih tergolong baru ya. LPKJ itu yang masih nama LPKJ itu didirikan tahun 70. Nah, saya angkatan ke-8. Tahun 78 itu belum banyak orang kenal sekolah itu. Adanya di tim, jadi peminatnya sedikit. Masih sedikit. Angkatan saya itu 20 orang. Pas 20 orang itu, satu angkatan. Semester kedua tinggal setengahnya. Seperti biasa ya. Karena yang kebanyakan yang dari Jakarta yang masuk situ itu karena nggak keterima di UI,
Mm-mm, nggak mm-mm. keterima di sekolah-sekolah swasta yang mereka minati, Ya. daripada nganggur, ada sekolah ini nih, cobain. Ternyata passionnya bukan di situ. Hmm. Nah, yang bertahan itu justru yang dari daerah. Hmm. Mm-mm. Nah, di situ ada anak-anak dari Sumatera, dari Surabaya, dari Malang, Ya. kebanyakan anak daerah lah. Dan karena sekolah itu masih baru, eh belum ketat gitu pengawasannya. Jadi kita pada tidur di kampus. Kampus boleh ya waktu itu ya. Nggak boleh sebetulnya, cuman nggak ada yang tahu kan. Oh enggak, oh Dosen-dosennya kan udah pulang. keselumputan Kang. Iya, kita kan Iya, iya. udah dapat studio, ya udah di masing-masing sambil kerja udah tinggal di situ gitu. Ya, iya, iya, iya. Luar biasa ya. Nah, ini Kang, mohon maaf nih dipotong nih. Kita Oke, juga jadi pengen tahu lebih dalam lagi mengenai penghayatan Akang terhadap harmonika. Kalau tadi kita oke. sudah mendengar dari Kang Egi kan bahwa Mhm. awal mulanya itu dari Kang Gum Gum gitu Ya, ya. Diajarkan beliau, lalu juga Kang Egi secara personal memiliki interesting terhadap Bob Dylan nih gitu kan iya. ya. Nah, kalau semisalnya sampai sekarang walaupun untuk sebagai profesi Kang Egi tidak terlalu fokus di musik, tapi di dunia film justru ya. Ya, Tapi toh aktivitas bermusiknya masih dijalankan gitu. Dan apakah harmonikanya juga masih dimainkan setiap Akang perform gitu atau gimana tuh? ya karena eh, lagu-lagu saya itu saya bikinnya ya gitar dan harmonika gitu. Nih, jadi tidak Kebanyakan ya, kebanyakan. kalau ada waktu untuk perform berarti selalu dibawain tuh Kang Selalu ya, dibawain gitar dan harmonika tuh Kang. gitu. Wah, luar biasa nih. Eh, ini Kang, kalau boleh, di sini kan sudah cukup banyak nih yang apa bergabung dengan kami ya. Oh, dan Oke. kami juga mengucapkan selamat malam kepada Profesor Kadarsyah. Beliau adalah mantan rektor dari ITB. Em, eh, Pak Aca ya kita panggil. Dan sekarang beliau boleh sambil open mic dan open cam juga Kang Pak Aca. Mungkin off cam dulu ya, punten lagi darurat. Oh, Open mic. baik baik. Terima kasih Neng Sarah. Terima kasih Ya, Pak Profesor, senang sekali bisa berjumpa dengan Prof. Em, ya baik. Nah ini eh, cukup banyak apa partisipan di sini. Mungkin ada yang ingin bertanya nih sebagai orang yang sangat menginspirasi Kang Egi. Boleh kita open question mungkin ya Kang ya? boleh. Boleh nggak sih? Ada yang pengen tahu lebih dalam atau gimana gitu ya? Ya. Kalau ada yang mau bicara atau mau open mic, tolong di raise hand dulu, baru nanti setelah mendapatkan izin, baru boleh open mic ya. Silahkan ada yang mau bertanya, boleh raise hand dulu mungkin. Ada yang mau bertanya? Mungkin Kang Feli bisa main satu dua lagu Oh ya, perkenalan biar kita boleh, boleh. Kalau tahu kan. berkenan ya Kang Kalau ya, berkenan kan. kalau berkenan Boleh, Kang. Mbak, boleh. Mbak Sarah, Deki nih. Mbak Mas, Deki, Mas Deki. Mas Deki, raise hand dulu, jangan ngagetin begitu ya. Oh, Tadi, tadi, mana suara tadi kok gak ada orangnya? Tadi Kang Egi lagi bicara, Mas Deki langsung bunyi tak mute langsung. Kenapa? Gimana? Apa Mas Deki ada pertanyaan? Silakan Oh, Mas apa itu Deki. namanya itu? Kok gambarnya Bang Eki nggak ada di punya saya? Di kita semuanya ada loh. Di sini lu nggak ada. Cuma Mbak Sarah aja yang ngomong tak liatin. Coba kalau sekarang gimana? Atau ya sebenarnya ini sudah di settingnya atau Mas Deki bisa slide ke Pijit atas. galeri, Mohon Pak maaf Deki, ya. galerinya dipijit, jangan speaker. Ada galeri. Dibantuin sama Pak Profesor ini. Aduh, terima kasih banyak. Tadi Pak Egi kalau harmonikanya dibunyikan, pengen denger. Saya mau belajar. Aduh. Baik, ini nampaknya sudah ada beberapa permintaan ya. Jika berkenan Kang Egi, mohon maaf Oke, bisa dimainkan oke. kalau berkenan. Saya bawakan lagu aja satu ya. Wah, senang sekali. Tambah seneng gitu. Aduh, seneng banget. Alhamdulillah. Iya, baik.
Ya nanti untuk para partisipan jika ada pertanyaan raise hand dulu. Jika sudah diizinkan maka nanti boleh dibuka mic-nya ya. Wah, Kang Egi bener ya. Mantap. Silakan. Ada And this suaranya? is Kang Egi. Ketika gelap malam selimuti bumi, redupnya sinar rembulan menanti pagi. Aku duduk sendiri, berteman dengan sepi. Ku coba mencari arti tentang kehidupan ini. Mengapa di dunia ini ada perselisihan? Mengapa di dunia ini ada pertentangan? Mengapa di dunia ini ada peperangan? Kapankah di dunia ini ada kedamaian? Oh, ketika pagi datang, burung-burung bernyanyi. Mungkin mereka mencoba untuk terangkan arti, namun tak kutemukan jawab yang pasti, karena bahasa mereka memang tak ku mengerti. Oh, oh, oh. Wow, boleh open mic, boleh kita tepuk tangan semuanya untuk Kang Egi, luar biasa sekali. Keren, keren, keren. Wow, tanyakan Ya, pada burung, itu bukan Kang judul lagunya ya. ya, Luar biasa itu tahun berapa tuh Kang untuk menggubahnya? tahun 80-an. Tahun 80 ya. Masih ingat ya, Kak? Ya karena lagu saya nggak banyak, Mhm. nggak banyak. Eh, saya bikin lagu ketika mood itu ada, inspirasi ada, saya baru bikin.
gitu. Luar biasa, tapi setidaknya sudah punya karya sendiri, original nih gitu ya. Ya, Pasti rasanya juga beda ya Kang ya pada saat membawakannya. ya, dan beberapa ada yang di aransemen Mhm, sama temen juga gitu, mhm, kolaborasi lah. mhm, mhm. Lagu yang tadi itu ada anak muda pemain rock, Kang, lagunya kita bikin agak ngerok. Ayo, Wah, mantap. yang jadi backsound di poster kemarin itu kayaknya. Iya, betul. Nah, Itu yang diiniin ya, di ya recycle berarti ya. di recycle gitu. Oke. Nah, ini kira-kira Kang Egi susahan mana, waduh, Hmm. tantangannya ya, pada saat bermain harmonika dan bermain film. eh Itu Beda gimana tuh? ininya ya, beda. Mhm. Nggak ada yang susah sih. Asik, keren banget. Nah, itu Kalau keren kita banget kita tuh. kayak gini, kalau kalau di musik kan tujuannya beda gitu. Kalau di musik musik saya ingin menyampaikan pesan gitu. Mhm. Jadi saya punya buah pikiran Mhm. ya, seperti lagu itu kan, tanyaku pada burung itu kan, Ya. kenapa sih kita harus perang gitu? Hmm. Kapan ada kedamaian di dunia ini Lumayan. gitu kan? Ya itu pesan saya untuk orang dengerin dan dibawa tuh Hmm. pesan-pesan itu ke para pemimpin gitu loh. Hmm. Mhm. Kayak kayak gitulah. Nah, kalau film gimana tuh, Kang? Kalau film lebih ke ya profesi, saya cari uang dari situ, Mhm. tapi juga berkarya gitu ya. Iya, iya. Artinya gini kan, kadang-kadang kita dapat peran itu tidak selalu eh, kita sukai gitu perannya. Hmm. Mhm, mhm, mhm. Tapi saya ambil itu sebagai tantangan gitu. Wah, hebat. Gitu. Tantangan ya, mainkanlah dengan sebaik-baiknya. Walaupun kita nggak suka gitu perannya ya. Iya, iya, iya. Luar Eh, biasa. kan kalau di film horor itu banyak kan jadi tokoh-tokoh kayak dukun, paranormal gitu-gitu Hmm. yang kenapa sih dapat peran ini terus gitu. Tapi pada sisi lain saya Mhm. syukuri gitu. Iya, iya, iya. Ya dari situ saya bisa dapat uang Hmm. Iya, dan dapat apresiasi, ya sudah, iya. Betul, nikmatin betul. aja gitu. Alhamdulillah Ya ya. perbedaannya kurang lebih itu, kalau kalau di musik ya saya ingin menyampaikan pesan, kalau di film ya saya bekerja Mhm. eh, dengan profesi sebagai pemain dan Ya, memainkan berbagai peran kan. yang Hmm. ditawarkan gitu. Iya, luar biasa ya. Sangat menginspirasi nih. Perjalanannya, lalu kemudian apa eh, pada akhirnya Akang memilih profesi gitu ya. Ya. Tapi keduanya juga Akang cintai bukan? Antara Oh iya, ya. melukis juga masih, Masih Kang. ketika mood itu datang ya saya ngelukis gitu. Hmm. Mm-mm, mm-mm. Luar biasa. Nah, cuman perbedaannya melukis itu ya itu sekolah saya gitu dulunya gitu. Mm-mm. Iya, iya. Saya belajar di situ. eh, jadi nggak ada tujuan untuk saya jual. Hmm. Tapi ketika ada orang suka Mm-mm. mau beli ya silahkan. Iya, iya. Karena pernah kejadian gitu kan, Mm-mm. saya kerja di perusahaan audiovisual itu, Mm-mm. kebetulan ada temen itu Mm-mm. anak seni rupa ITB, Mm-mm. satu lagi anak disgraf IKJ. Mm-mm. Kebetulan kita sama-sama anak seni rupa lah ya, Mm-mm. berkumpul di sebuah perusahaan gitu. Iya, Dan saya lihat kan mereka punya karya juga gitu, iya, karya yang bukan untuk pekerjaan ya. iya. Ayo kita kita pameran yuk gitu ya. Hmm. Pameran, ayo katanya, seru nih, lu kan Mm. gayanya gini. Acung ya, Acung Bragowo dari ITB, gaya lu kan begini, gayanya Tony begini, gua beda lagi, gua abstrak. Iya. Ayo, di mana kita cari tempat yang kecil-kecil aja, ada di kafe yang ada ruang pamerannya di daerah Blok M. Iya.
Akhirnya kita bikin pameran, karena ruangannya nggak terlalu besar, masing-masing 5 deh, ukurannya segini, seragam semua gitu. Mm-mm. Jadi kita sengaja sepakat untuk pameran gitu. Iya. Bahwa pameran itu nanti diapresiasi orang, ya syukur gitu. Mhm. Nggak pun nggak apa-apa, yang penting kita pameran gitu loh. Iya, betul. Dan lucunya Heeh. ketika saya mau pameran itu, saya lihat ada piano kan. Wah, Hmm. keren nih kalau openingnya pakai musik nih, saya bilang. Wih. Saya minta ini, ada teman kan, Dian HP. Dia Mhm. kan pemain piano tuh. Hmm. Saya itu anak IKJ juga. Ya. Dian, gue mau pameran nih di cafe ini, ada piano, lu mau nggak buka pameran gue mainin piano? Lu pameran? Boleh. Ntar gue minta lukisannya, boleh. Boleh. Itu bayarnya ntar gue bayar lukisan gitu kan. Kok bisa gitu ya? Iya. Oke, kalau gitu gue main sama si Ubit katanya. Hmm. Ubit kan vokalis kan. Ya. Ya udah terserah gitu. Ya, akhirnya Jadi opening barter nih, barter. barter sama-sama si Ubit. Gue minta lukisan ini ya. Iya, ntar habis pameran lu ambil gitu. Wah, luar biasa. Dian minta yang ini. Oke. Itu Kayak gitu. pengalaman dulu ya, Kang ya. Ya. Jadi buat saya Mm-mm. karya-karya itu akhirnya terbagi seperti itu ya. Kalau lukisan ya saya, kalau orang suka Mm-mm. udah seneng gitu. Wah, Hmm. ada yang mengapresiasi, Ya, suka. ya. Betul. Mau ini keren nih, waktu itu pernah pameran kan, ada teman Roy Lolang. Keren Mm-mm. nih Gi, kalau lukisan lu ada di kantor gua. Ya ntar habis pameran lu bawa. Wah, segitu. Ya karena buat saya itu sebuah apresiasi ya, dia menghargai Betul, karya betul. saya. Ya Hmm. udah, dia suka ya udah. Mm-mm. Itu milik lu tuh. Luar biasa. Nah, ini makin malam makin menarik nih, makin seru ya. Jadinya banyak Hmm. banyak hal yang kita bisa dapatkan nih dari perjalanan Kang Egi. Sesuai tadi mungkin ada yang tadi saya sudah sampaikan, jika dari partisipan ada yang ingin bertanya, mungkin dipersilahkan ya Kang Egi ya. Ya, Kan silakan. Pak Aca sudah meminta dan Mas Bagus juga sudah meminta untuk perform nih. Tadi kita sudah mendengarkan karyanya. Luar biasa sekali gitu, willingness-nya, terima kasih banyak. Dan kita juga ingin mengucapkan selamat datang kepada Mbak Ika ini dari Aurora Music Sport, which is adalah salah satu em, rekan kami ya yang turut support selain dari kelas unik juga. Jadi kita mau menyampaikan ke teman-teman semuanya bahwa di Aurora Music Sport ini sudah cukup banyak ya brand-brand harmonika yang tersedia gitu, dan Aurora Music Sport adalah salah satu tempat yang kami percayai sebagai penjual untuk menjual harmonika. Jadi terkadang suka ada yang bingung gitu nih Kak, kalau brand ini carinya di mana dan lain sebagainya, bisa langsung saja ke Aurora Music Sport ya. Ya, baik. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman semua, dipersilakan. Ada yang ingin bertanya langsung kepada Bang Egi? Ya, silakan. Mumpung masih di sini nih. Waduh. Kapan lagi nih? Aduh, ya. Mas Nay sudah open mic rasanya. Baik, dipersilahkan ya. Itu harmonikanya merek apa, Kang? Pil. Ini harmonika saya lupa mereknya apa deh. Kalau nggak salah buatan Cina. Oh, dia tonik ya, Kang? Iya. Iya. Siap. Makasih. Saya dulu awal tuh ya karena gum-gum punyanya Hohner ya, saya awalnya pakai itu. Ketika saya mau beli nggak ada ya, yang ada aja saya beli. Berarti udah berapa tahun ya, Kang? Harmonika ini Mm-mm. udah lama ini. Wow, Udah lama, mungkin tahun-tahun 90 saya beli. luar biasa, Kang. Orang tahu apa Schneider itu dari Itas tuh. Seidel Ya, dari Mas Itas ya. Itas.
Ini ada, Wah. wih, ada yang baru nih. Iya, 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 iya. Tapi Dulu kayaknya kan terbatas ya harmonika yang kita dapetin di toko musik itu. mm, mm, mm. Hohner paling, kalau Hohner ya. enggak Ya. blues apa? Blues Master, Blues Master ya. terus keluar Oke. Suzuki. Suzuki ya. Kalau nggak Iya. ada itu buatan Cina, nggak jelas Tapi malah mereknya apa, ini nggak tahu merek apa. tapi Waktu itu malah nyari lebih nggak ada, ya banyak ya. adanya ini ya udah. Tapi kalau untuk kunci ada berapa banyak tuh, Kang? Lagu saya itu eh, bisa dibilang lagu saya itu cuma 3 grip. Jadi suara saya juga range-nya nggak lebar ya, paling kunci C, G, Mhm. kadang-kadang ada A atau D. Oh, oke. Kalau lagu yang Tanyakan Pada Burung tadi itu kuncinya mainnya di mana, Kang, untuk gitar dan harmonikanya? Di ini di ada E minornya, G, Mhm. dasarnya sih G. G. Berarti sekarang yang tadi yang warna merah itu harmonikanya pakai kunci apa? Ini kunci apa ya? Lupa nih. Kunci G Inggris katanya. langsung. Kayaknya G deh. G. Kunci G juga. Ah, Oke, luar biasa. Nah, yuk, siapa lagi nih kira-kira yang mau bertanya kepada Kang Egi? Boleh apapun ya. Boleh, Mas Deki sudah ngacung, silahkan. Open mic. Salam kenal Bang Egi dari ya. Banyuwangi. Wih, nanti saya syuting di Banyuwangi tuh. Di mana tempatnya? Hah? Di mana tempatnya? Belum tahu, cuman ada rencana syuting bulan depan di sana. Minggu Banyuwangi. lalu di Doang dari sini dekat rumah saya di Doang. Bukan di Doang Iya, sih. Siapa itu penyanyi rap itu namanya? penyanyi rap. Iwaka. Iwake, Oke, Iwake. Iwake. Iya, iya. Bang Egi, saya tanya ya. Oke. Tanya tentang Bang Egi kan suka menulis lagu, ya. Ya. Sama dengan saya sama suka musik juga. Itu saya eh, tanya masalah penjiwaan lirik lagu sama soul harmonika. Oke. Saya kan juga suka pakai folder itu. Ya. Itu gimana kalau pengalaman Bang Egi? Ya kalau harmonika itu saya masukkan di situ kan sebagai apa ya? Kayak pemanis saja kan. Oh, Pemanis ya kan namanya harmonika, biar lagunya agak-agak harmonis gitu. Sesimpel itu sih. Lagu saya kan gripnya hanya 3 atau oh, paling ada minor gitu kan. Dan ya tadi awal itu saya cerita bahwa awalnya saya terinspirasi atau terpengaruh oleh Bob Dylan gitu. oh. Ya udah, ya lagu-lagu saya kan sederhana, gripnya 3 ya supaya agak ada harmoninya ya pakai harmonika gitu. Sesimpel itu sih. Tadi yang ditanyakan Mas Deki itu apa penghayatannya lebih kemana tuh maksudnya? Iya, ke soul. Saya itu tanya soul. Jadi Ya. jadi gini, sound harmonika itu biar ngena gitu Mbak Sarah, biar ngena. Gimana? Jadi kan Jadi saya yang kalau Mas Deki juga pakai holder gitu ya? dia juga sama. Oh Jadi ya. itu yang saya tanyakan itu lirik lagu sama soulnya harmonika. Jadi pesan lagu itu pesannya lagu itu di harmonika bisa nyampe gitu. Kan banyak pemain harmonika main tapi pesannya nggak nyampe. Oh ya kah? Yang saya mati gitu saya pelajari maksudnya asal Ya. begini asal teter gini tapi sama pesannya lagunya kayak kurang gimana gitu. Maksudnya begini, apakah pernah mengalami hambatan atau bagaimana gitu pada saat, maksudnya antara soul sama harmonika, mungkin mau minta tips sama Mas Egi atau gimana Iya tuh? betul, Oh supaya mungkin lebih, supaya gimana? cara Bang Egi gimana mungkin kan setiap orang kan beda-beda gitu. Ya. Hmm. Ya itu Oh, lebih ke apa ya? Ya susah juga
saya menjabarkannya ya. Ya. Intinya gini, ketika saya mendapat inspirasi membuat sebuah lirik gitu, saya belum tahu lagunya seperti apa gitu. Ketika saya mainkan, tek, tek, ada yang kena nih, gini aja nih bawainnya. Oh, masuk ke minor nih, nanti pindah lagi ke C umpamanya, dari C ke G, ke D, dapat minor, E minor, A minor. Merasa ngeblend, ya udah tinggal masukin harmonikanya. Harmonikanya di mana? Oh, nanti di sini di interlude nih. Mungkin Gitu. bisa berangkat dari persepsi Kang Egi terhadap penyampaian suatu Betul. karya ya. Betul. Ini Mas Deki. Lalu penggunaan harmonika secara porsi di karyanya Kang Egi itu seperti apa? Karena kalau misalnya berbicara mengenai karya itu tidak ada yang jelek. Kalau misalnya bertanya kepada saya sendiri ya, ini sangat subjektif. Tapi setiap karya itu tidak ada yang salah, tidak ada yang jelek. Nah, tapi pastinya setiap orang, setiap musisi punya cara nih untuk menyampaikannya. Mungkin bisa berangkat dari persepsi itu dulu gitu ya, Kang Egi ya. Betul. Nah, kalau Kang Egi, apakah mungkin pada saat memainkan harmonika, sebenarnya Kang Egi juga dalam hal memainkannya bertujuan untuk menempelkan lirik di harmonika, menyanyikan notasi apa atau bagaimana mungkin bisa sedikit digambarkan, walaupun ini apa ya, sangat bebas sih ini ya pemikirannya nih, luar biasa nih. Tapi siapa tahu kita bisa menarik insight dan terinspirasi dari music movement-nya Kang Egi. Ya mungkin gambaran yang gampang gini. Itu kan lagunya kan ada pesan ya. Pertanyaan, kenapa di dunia ini harus ada peperangan? Dan kapan di dunia ini ada kedamaian? Nah, itu kan suasana yang apa ya? Ada keprihatinan gitu. Ada keprihatinan, ada pertanyaan yang tidak terjawab gitu. Jadi ada kesenduan. Nah, ketika saya masukin harmonika, saya berusaha membuat itu lagu kena di rasa pendengar. Yang saya maksud ini, yang saya maksud kena dirasa. Ya. Yang saya maksud. Masalahnya Bang Egi kan juga aktor, otomatis kalau syuting kan butuh kejiwaan biar kelihatan serem gimana, biar kelihatan. Ya, yang saya maksud itu, yang saya maksud. Ya. Jadi biar kena. Ya itu. Oh ya. Menghidupkan rasa yang ingin kita sampaikan gitu. Luar biasa. Sip. Mantap, dapat nih jawabannya nih, Mas Deki. Ya. Terinspirasi. Yang saya tanyakan sejak dulu itu. Ya. Berarti ya memang tiap orang punya cara masing-masing, tapi setidaknya kita jadi tahu untuk di karya Tanyakan Pada Burung gitu ya, Kang Egi di sini porsi harmonikanya tuh untuk menyampaikan rasa. Ya, luar biasa. Seperti itu ya Kang Egi ya. Iya. Mantap. Baik, Mas Deki, pertanyaannya sudah terjawab ya. Apakah ada lagi pertanyaan dari teman-teman yang lain? Juga dipersilahkan. Oke, Mbak Ika sudah raise hand ya. Dipersilahkan untuk bertanya. Terima kasih semuanya, Tesra. Terima kasih tadi sudah diinformasikan sedikit tentang Aurora. Salam kenal semuanya. Kak Egi, mungkin ini di luar dari harmonika ya pertanyaannya. Soalnya lihat muka Kak Egi kayaknya kenal-kenal gimana gitu ya. Di foto pernikahannya Kak Itas juga ada, jadinya oh yang ini orangnya gitu. Salam kenal sebelumnya. Pertanyaannya mungkin lebih ke aktor, karena Ika kenalnya lebih ke aktor. Kenapa peranannya selalu antagonis?
Enggak juga. Apa karena Ika terlalu sering ini ya nontonnya yang antagonis kayak? Gini, ada perbedaan gini nih. Mungkin Mbak Ika ya, Mbak Ika lebih banyak apa ya, yang tertanam ketika di sinetron atau FTV. Mungkin itu yang terekam ya. Kalau di perbedaannya gitu. Ketika sebelumnya kan saya banyak di sinetron, FTV, terus cerita-cerita tentang yang apa? Kena azab itu kan. Iya Betul, kan? betul, betul. Nah, di situ entah kenapa saya selalu dapat antagonis gitu. Nah, perbedaannya ketika di FTV atau sinetron dengan di film ada perbedaan yang bisa saya sampaikan gitu. Ketika di FTV atau sinetron itu saya cari uang gitu. Titik. Kalau di sini di film ada yang lebih gitu. Yang lebihnya saya karena tantangannya juga berbeda. Saya dapat peran jadi jurnalis di Pengabdi Setan umpamanya ya. Nah, ini sesuatu yang menantang gitu. Dia yang tahu cerita yang terjadi di keluarga ini. Saya pada akhirnya kan menyelamatkan keluarga yang ibunya masuk sekte Pengabdi Setan itu kan. Iya, betul. Nah, itu tantangannya beda. Jadi ketika kalau boleh saya ceritakan ketika awal saya dapat peran di filmnya Joko Anwar itu, saya senang sekali gitu. Karena Joko Anwar dikenal di kalangan pemain sebagai sutradara yang keren, yang punya cerita-cerita berbeda gitu. Saya sendiri belum pernah, baru di Pengabdi Setan. Saya di calling sama PH yang sutradaranya Joko Anwar, dan kejadiannya lucu sebetulnya. Ketika saya datang ketemu Joko Anwar, wah Bang Egi katanya, saya Joko Anwar. Oh ini orangnya. Saya baru tahu orangnya seperti inilah Joko Anwar. Saya hanya mendengar namanya sebelumnya. Ngobrol-ngobrol, saya mau bikin film Pengabdi Setan. Pernah nonton nggak yang versi lamanya? Enggak, saya bilang. Coba nonton, katanya. Oke, nanti saya nonton, saya cari di YouTube gitu kan. Terus ini kan di kantor beliau nih, banyak poster-poster film dia. Bang Egi pernah nonton film saya yang mana? Saya lihat posternya banyak. Saya bilang, saya belum pernah. Hah? Belum pernah? Iya, belum pernah. Tapi saya sering dengar nama Joko Anwar dari obrolan-obrolan teman dan membuat saya penasaran. Ketika saya dapat callingan ada nama Joko Anwar, saya datang ke sini. Saya antusias. Saya ingin mengenal Joko Anwar karena katanya filmnya berbeda. Nah, saya pengen tahu bedanya seperti apa gitu. Oh gitu. Iya, masih kecewa dia. Kok ini anak belum pernah nonton film gua kali ya. Lalu saya ingat, tapi saya pernah lihat acara Mata Najwa, saya bilang. Ketika Bang Joko mendebat Ketua Parvi tentang nilai sebuah piala Citra. Karena almarhum A.A. Gatot itu membanggakan bahwa kali ini saya akan bikin pialanya dari emas dan emasnya dari saya, gitu. Nah, sementara Joko Anwar menjawab, nah ini nih kalau orang salah menafsirkan sebuah penghargaan, gitu. Bukan pialanya yang harus dari emas, tapi nilai dari penilaian terhadap film itu yang bernilai emas.
Saya bilang saya setuju dengan statement Bang Joko. Baru dia berubah. Wah, Bang Egi nonton? Iya, gue setuju banget statement lo gitu. Begitu ceritanya. Akhirnya ya alhamdulillah saya bermain di film Pengabdi Setan 1, 2, dan kemarin Siksa Kubur. Dan ya Joko Anwar itu orang yang sangat jenius menurut saya dalam membuat sebuah film ya. Begitu Mbak. Iya. Gitu Mbak Ika ceritanya. Iya, keren. Main harmonikanya keren, aktornya keren, semuanya keren. Terima kasih Kak Egi. Iya, sama-sama. Alhamdulillah ya, keren banget ini. Duh, perjalanan karirnya juga luar biasa ya. Jujur saya sendiri sampai berangan-angan gitu, wah ini kalau nanti saya bisa berkarya sampai tua gitu ya, terus berkarya gitu ya, kita nggak akan pernah tahu ya Kang ya. Betul. Nanti seperti apa gitu hasilnya, dijalanin aja. Nah, mungkin ini ada pertanyaan terakhir sebelum kita akhiri perjumpaan kita dengan Kang Egi, karena ini udah cukup lama juga nih Kang Egi, mohon maaf ya waktunya tersita, tapi luar biasa banyak sekali insight-nya. Boleh satu orang penanya lagi mungkin Kang Egi atau bagaimana? Boleh. Boleh, ya silakan kalau ada pertanyaan boleh raise hand dulu. Ada lagi yang masih mau bertanya mungkin? Mas Danang, Mbak Bung Ilhan, atau dari Mas Bagus sendiri silahkan. Saya cuma pengen berkomentar aja. Kang Gandri. Tadi saya rasakan lagunya tadi kok ngeresep banget ya. Ibarat makanan tuh bumbunya itu kerasa banget kalau orang Jawa bilang ngeresep. Jadi itu menunjukkan bahwa kayak gini seniman tulen. Jadi cara menyampaikan deliverynya walaupun dengan nada-nada sederhana tapi dapat banget gitu loh. Itu saya merasakan. Jadi ya memang beliau udah valid lah sebagai seniman tulen. Gitu aja. Berkomentar. Nanti kapan kita bersua? Iya. Makasih kan. Iya, sama-sama. Makasih juga Mas Bagus. Ya, Mas Danang sudah raise hand ya. Ini boleh. Mau bertanya, Kak? Selamat malam semuanya. Malam. Salam kenal juga Om Egi. Iya. Pertama sih saya pengen bilang pertama kali ngeliat Om Egi itu ketika di acara Kick Andy ya, waktu Iwan Fals jadi bintang tamunya kan. Iya. Masih ada almarhum tadi Om Gumgum ya. Gumgum ya. Kebetulan diundang juga itu. Dan diminta naik panggung juga saat itu kan. Iya. Dan mungkin itu untuk pertama kalinya saya melihat Om Gumgum live, dan ternyata udah almarhum ya sekarang ya udah. Iya. Dan menurut di situ tuh yang tadi Om Bagus bilang memang beda ya kalau udah seniman tulen tuh begitu udah lama nggak jumpa, begitu jumpa tuh walaupun hanya ketemu sebentar tapi memainkan saat itu kalau nggak salah lagu si Penggembala Sapi ya. Gembala Sapi. Iya. Itu dengan soal-soal yang tadi blues grace-nya Om Gumgum ya kan, keahlian beliau main flat di gitar ditidurin gitu kan. Dobro. Ditidurin gitu. Itu luar biasa banget. Dan termasuk tadi lagu tadi saya juga setuju sama Om Bagus. Ya mungkin yang tadi Om Egi bilang harmonika di lagu-lagu Om Egi dianggap Om Egi sebagai pelengkap, pemanis, atau mungkin penyendu ya ketika ada lirik yang sedikit seperti lagu tadi kan kayak ada lagu kegelisahan, apa yang tidak terjawab. Nyambung ke pertanyaan Mas Deki tadi, mungkin kalau dari saya sebagai penikmat lagu ya kebetulan saya juga suka Iwan Fals yang beberapa lagunya banyak pakai harmonika. Kalau menurut saya sih penempatan nada, pemilihan chord ketika intro itu gimana supaya harmonika itu masuk dan menyayat gitu. Mungkin dikasih tadi Om Egi bilang, ada minornya. Nah kalau minor kita lebih identik dengan sendu, sedih gitu. Jadi kalau di lagunya Iwan Fals tuh kayak contoh yang Ujung Aspal Pondok Gede, intronya biasa, tapi begitu di intro yang kedua itu lebih ada minornya, jadi lebih ngena gitu. Nah tadi di lagunya Om Egi juga tadi ketika di intro yang kedua tuh kayaknya pas narik dengan harmonika yang sesederhana itu dan lama,
itu kita bisa denger bisa nyampe enak banget gitu. Ih, harmonika apa kan gini kan? Harmonika Ternyata Cina. Om Egi bilang tadi kan harmonika merek yang nggak jelas gitu. Nggak Tapi jelas. maksudnya ini motivasi buat kita juga gitu bahwa sesungguhnya nggak monoton soal produknya, tapi bagaimana kita menjiwai memainkan alat itu gitu. Dan penempatan kayak kalau Tesara tadi penempatannya gitu. Porsinya kita harus Ya. tahu gimana nih harmonika ini kita masukin di mana. Akhirnya kita bisa dapat feel itu apa yang tadi Om Deki sampaikan. Saya juga masih mencari itu Mas Deki. Gimana nih feel-nya kan biar dapat ketika kita bikin lagu atau cover lagu. Ini gimana gitu kan. Jadi penempatan posisi dan pemilihan chord nada itu sih. Itu saya menikmati banget tadi lagunya Om Egi benar. Wah, luar biasa. Jadi saya kayak Terima kasih. karena saya suka Iwan Fals pertama, suka harmonika dari Iwan Fals sebenarnya. Ya. Jadi saya buta blues, dan di sini juga kita dapat masukan bahwa sesungguhnya harmonika itu nggak melulu soal blues. Ya. Dan itu yang saya pegang sampai saat ini, Om. Di balada bisa ada bluesnya, bisa ada harmonikanya. Ya. Jadi harmonika itu luas bener. Kalau mau dipelajari itu bener luas. Dan saya kepikiran apakah mungkin nanti ada film tentang harmonika gitu ya. Wih, seru tuh. Kalau yang di sini semua jadi talentnya. Ya ini angan-angan aja. Kali aja ada jambore, nanti kita kan jambore bisa bikin film dokumenter berapa menit gitu kan. Wah, ini impian saya Om Egi, ada jambore harmonika lah gitu. Seluruh Indonesia kita kumpul di satu tempat, jamming bareng. Wih, yang terakhir kita di mana tuh yang kemarin ya di PFN. berapa pemain harmonika ya di PFN itu, gedung PFN berapa pemain harmonika itu udah seru banget. Gimana kalau puluhan dan kita main di tempat yang luas, wih, gokil. Oke gitu aja, makasih banyak Om Egi, makasih Ya, semuanya yang udah hadir, dan sama-sama. maaf kalau di tag di grup teman-teman, biar rame, kalau rame gini seru. Ya, Ya. terima kasih ya Mas Danang ini sudah. Makasih, assalamualaikum, sehat semuanya. Ya. Ya, terima kasih. Itu Saya apa? mau kasih pesan terakhir boleh Teh? Oh, pesan terakhir mau Ya. kemana? Ya ini saya Boleh Apa, silakan Bang ya. Sandri. dari pengalaman Om Egi ini saya sering dengar juga karya-karya beliau di YouTube juga saya suka nonton. Yang saya ini multi talent banget ya, dari bukan hanya aktor juga tapi bermusiknya juga oke. Tapi dari hasil pertemuan hari ini saya akhirnya mendapatkan suatu pemahaman, apalagi dari karya-karya Om Egi. Memang benar apa kata Danang, harmonika itu luas. Ya. Kita mau bikin ribet juga oke, mau bikin simple juga oke. Tapi ternyata sesuatu harmoni yang enak itu dengan cara yang simple pun tergantung siapa songwriternya tetap enak didengar. Jadi ini buat pengalaman, buat pembelajaran kita semua ya. Bukan yang sesuatu yang wow, spektakuler itu enak. Tapi yang sederhana, simple pun yang ditampilkan Om Egi ini juga enak. Itu sih yang mau saya sampaikan. Ini saya dapat pelajaran utama. Jadi bukan masalah bermain ribet atau bermain wow gitu, tapi bermain simple aja. Asal punya penjiwaan yang pas, touch feel yang benar, enak dengarnya. Iya. Iya kan? Perlu skillful ya. Iya, nggak perlu skillful banget, nggak perlu technicful banget, tapi kalau dia menyajikan simple dengan penuh rasa itu udah enak. Ini yang saya dapat pelajaran berharga. Thank you, Terima kasih. Om Egi. Ya. Iya, sama-sama. Ya Kang Egi, aduh Mas Deki. Tapi ini waktunya sudah habis loh. Tanyakan dulu sebentar. Sekali lagi. Tanyakan dulu sebentar kesediaannya. Dari Bang Egi, apakah berkenan untuk menerima satu pertanyaan lagi atau tidak? Boleh. Oke, silahkan Mas Deki. Penutupan Bang Egi nyanyi lagi sekali lagi. Panik hero ya? Izin. Itu permintaan ya Kang Egi, kita kembalikan. Kirain mau bertanya ya. Aduh, tapi ya itu nanti kita kembalikan kepada Kang Egi ya. Jadi tidak ada pertanyaan Mas Deki? Nggak ada, pengennya nyanyi. Ya,
terima kasih. Ini saking antusiasnya kita semua di sini. Baik, terima kasih Kang Deki. Dan nanti kita kembalikan ke Kang Egi untuk kesediaannya apakah bersedia atau tidak. Tapi untuk mengakhiri acara ini, setidaknya kita berikan kesempatan untuk Kang Egi juga untuk menyampaikan kalimat-kalimat atau statement ya, closing statement dari Kang Egi yang mungkin bisa menjadi penyemangat kita nih dalam bermain harmonika ataupun berkarya gitu. Yang pastinya banyak anak-anak muda yang pengen juga disemangatin sama Kang Egi nih. Silakan. Kang Egi. Ya sedikit banyak saya mengamati kan, ngintip-ngintip lah harmonika Nusantara gitu kan. Pasti banyak talent-talent muda, calon-calon pemusik handal. Cuman ada kecenderungan mereka memperkuat teknis. Yang saya rasakan ya, teknisnya yang ya di harmonika kan ada tuh ya, jago-jago. Tapi mungkin kekurangannya menempatkan dengan pas di karyanya gitu. Ketika kebanyakan tekniknya, karya itu menjadi gegap gempita dan nilai-nilai keindahannya rasanya berkurang gitu. Itu yang saya dapat ya. Wah ini jago banget nih, cuman ada yang kurang apa ya? Kebanyakan gitu, porsinya kebanyakan gitu. Di dalam sebuah lagu, diisinya terlalu penuh menjadi hilang. Mungkin itu tuh. Secara teknis saya sendiri mungkin nggak bisa memainkan itu gitu. Tapi kenapa kok ada yang sesuatu yang padahal dia mainnya keren loh gitu. Tapi kok nggak ngerasa kebawa ya. Mungkin itu ya. Jadi closing statementnya dari Kang Egi adalah mungkin saya izin lengkapi agar pemain-pemain harmonika lebih tepatnya dalam pengkaryaannya lebih bijaksana dalam menggunakan atau menempatkan karena yang tadi kan bisa dibilang gini, ketika kita membuat sebuah sajian garam kayak masak gitu ya, semuanya pas tuh enak gitu. Kalau kebanyakan keasinan. Oh iya. Kalau terlalu banyak gula kemanisan, giung kalau orang Sunda bilang. Tapi kalau pas tuh enak gitu. Jadi harus pas segala sesuatunya. Harus pas. Jangan punya bapak sekarang. Ya, kadang-kadang kalau jiwa muda kan masih pengen gue nunjukin nih, gue explore. Ini gue bisa begini nih mainnya nih. Iya sih. Cuman kalau semua di dalam sebuah lagu itu terlalu banyak, akhirnya nilai itu akan justru hilang gitu. Berarti kedewasaan dalam bermusik pun sangat dibutuhkan ya Kang ya. Sangat dibutuhkan. Nah, itu pesan-pesan di semua dari dalam seni ya. Bukan cuma di musik gitu. Di film pun begitu. Kalau over ya, lo over ya. Main lo. Wah, ini ada apresiasi dari Profesor Kadarsah Suryadi nih, katanya keren banget Kang Egi. Kapan-kapan mungkin bisa diajakin ya di acara ini Pak Prof, acara lagi ada acara di ITB mungkin ya. Atau senang sekali itu kalau bisa. Wah, bisa yuk kita silaturahmi sekalian sama Harmonika Nusantara. Ya mungkin sedikit kami minta dari Kang Egi ada pesan-pesan untuk kami yang di Harmonika Nusantara, mungkin Kang boleh pesan-pesan, boleh apapun, silakan. Itu tadi sih
rasanya kalau terlalu banyak nanti sok tahu lagi. Ya enggak yang saya tangkep gitu. Kayak ke Bandung kan ketemu Kang Pocang itu jago banget mainnya kan. Tapi Pocang itu selalu pas ngasih ininya. Dia main gabung dengan siapapun dia tahu porsinya gitu. Ngasihnya tuh pas gitu. Jago padahal jago banget ya. Oh ya baik, berarti tadi tuh digeneralisasikan ya, tidak hanya pemain harmonika di Indonesia, tapi juga khususnya untuk kami yang sudah join di Harmonika Nusantara. Ya baik, terima kasih banyak Kang Egi. Mudah-mudahan Akang juga berkenan untuk selalu, ini juga salah satu support dari Kang Egi kepada kami organisasi yang secara legal berdiri di Indonesia, concern di edukasi harmonika, yang mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa kita berikan kepada halayak, apalagi khususnya dalam edukasi ya. Di sini juga ada Mas Danang sebagai humas, lalu kemudian Mas Bagus dari divisi IT, dan juga Bang Zandri dari divisi pendidikan. Kami ucapkan terima kasih banyak. Dan ini ada satu hal yang ingin kami sampaikan, Akang sebentar mohon ditunggu, bahwa ya kami senang sekali bisa berjumpa dan dapat pelajaran, banyak insight juga dari Kang Egi. Kang Egi mudah-mudahan sukses lancar ya. Saya lihat ada yang mau rilis ya sebentar lagi, apa dosen gaib. Apa? Dosen gaib tuh kan ya. Dosen gaib lucu lagi. Nah ini Akang sebentar, saya mohon izin untuk share screen. Mudah-mudahan Kang Egi berkenan untuk menerima. Ini ada sedikit apresiasi dari kami atas waktu dan ilmunya yang luar biasa, sangat bermanfaat bagi kami. Nanti saya mohon izin untuk kirimkan, ini ada Certificate of Appreciation untuk Kang Egi Fadli. Kita boleh open mic dan tepuk tangan atas waktunya. Terima kasih banyak sudah menjadi narasumber yang luar biasa malam hari ini. Ya, saya izin stop. Nah, kita kalau mau foto bareng boleh ya. Kayaknya bisa open cam dulu. Open cam teman-teman. Kalau yang bisa boleh, yuk. Mas Bagus mungkin bisa. Ya, oke. Mohon izin off cam ya, Neng Sarah ini lagi darurat. Ya, ya Prof, gak apa-apa Prof. Oke, teman-teman, 1, 2, 3, smile. Oke. Baik, terima kasih. Dan untuk semuanya jangan lupa nanti bulan depan akan ada mentoring harmonika dan segera akan kami umumkan di grup. Untuk terakhir ini bagaimana, kita pamitan saja atau Kang Egi mau menutupnya dengan tetot misalnya gitu, atau mau langsung bagaimana Kang Egi? Kebetulan saya ada janji nih. Oh baik. Baik kalau begitu. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih Kang Egi. Terima kasih Om Egi. Semuanya. Saya apresiasi dengan Sarah, terima kasih juga. Terima kasih Prof Acha. Terima kasih teman-teman juga. Kalau gitu kita pamit dan kita live semuanya aja ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Waalaikumsalam, izin live. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapan-kapan main ke Kang Egi, Kang. Sowan. Thank you Kang Egi, makasih buat waktunya. Sama-sama. Iya. Sama-sama. Thank you Teh Sarah, thank you Mas Bagus. Ya, thank you. sama semuanya. Sampai Thank you jumpa. Mas Danang. Oke, saya tutup ya. Yuk.